Wisata Kerajaan Istana Siak Sri Indrapura ini berlokasi di Sri Indrapura, Kepulauan Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Riau. Jika kamu berasal dari Pekanbaru, sekira-kiranya butuh waktu 3-4 jam perjalanan untuk sampai ke Istana Siak Sri Indrapura. Dan kamu harus nyempatin melewati jembatan Siak ya. Tenang, jalan-jalan yang akan kamu melewati tidak jelek kok. Malahan kamu bisa menikmati pemandangan dari kaca mobil kalian. Jadi buat kamu yang mau jalan-jalan ke Istana Siak, dianjurkan membawa banyak kebutuhan seperti makanan dan lain-lain. Terima kasih. Untuk harga tiket parkir kendaraan bermobil, kamu cukup membayarnya seharga 5.000. Dan jika kendaraan bermotor, kamu cukup membayarnya seharga 2.000. Untuk harga tiket masuk ke Istana Siak Sri Indrapura ada dua jenis, yaitu tiket untuk anak-anak seharga 5.000 per orang dan tiket untuk orang dewasa seharga 10.000 per orang. Baik teman-teman, sekarang kita telah sampai di Istana Siak Sri Indrapura. Pengen tahu keasikannya di mana? Ayo ikuti saya terus. Terima kasih. Istana Siak Sri Indrapura adalah sebuah istana yang terletak di kota Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau, Indonesia. Istana ini dibangun pada abad ke-18 oleh Sultan Siak Sri Indrapura, yaitu Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah. Sultan Syarif Hashim Abdul Jalil Saifuddin dikenal sebagai sosok yang sangat menghargai pendidikan dan memajukan pendidikan di wilayah kekuasaannya. Ia bahkan mendirikan sebuah sekolah yang diberi nama Sekolah Melayu Siak pada tahun 1905. Sekolah tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah institusi pendidikan yang lebih besar dan dikenal dengan nama STIT Trisakti.
Istana Siak Sri Indrapura yang juga memiliki beberapa objek wisata yang menarik seperti Museum Istana Siak, Masjid Raya Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, dan Taman Sri Indrapura yang indah. Selain itu, di sekitar istana juga terdapat beberapa pasar tradisional yang menjual berbagai macam barang dagangan seperti kain tenun, kerajinan tangan, dan makanan khas daerah tersebut. Di dalam istana terdapat beberapa ruangan penting seperti ruangan tahta yang digunakan untuk upacara pengangkatan sultan, ruangan rapat untuk musyawarah antara sultan dan para pembesar, serta ruangan istana yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari sultan dan keluarganya. Alat musik komet atau yang juga dikenal dengan nama kompeni merupakan salah satu jenis alat musik tradisional yang sering dimainkan di Istana Siak Sri Indrapura. Alat musik komet terdiri dari beberapa jenis bunyi, yaitu gong, rebana, kenong, kempul, dan saron. Istana Siak Sri Indrapura memiliki gaya arsitektur tradisional Melayu yang khas. Istana ini dibangun dengan menggunakan kayu ulin yang kuat dan tahan lama, serta dinding-dindingnya dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah dan rumit. Sebagai kerajaan yang besar dan maju, Kesultanan Siak Sri Indrapura menghasilkan banyak peninggalan bersejarah yang masih ada hingga saat ini. Yaitu yang pertama adalah Istana Siak Sri Indrapura. Istana ini merupakan bekas tempat kediaman Sultan Siak dan keluarganya. Istana ini memiliki arsitektur unik dan indah dengan berbagai hiasan dan ornamen yang berasal dari berbagai budaya. Yang kedua, keris-keris. Kesultanan Siak Sri Indrapura memiliki koleksi keris yang sangat beragam dan bernilai tinggi.
Beberapa di antaranya adalah keris milik para Sultan Siak yang terbuat dari bahan yang sangat langka dan memiliki keunikan tersendiri. Yang ketiga, baju adat. Kesultanan Siak Sri Indrapura juga memiliki koleksi baju adat yang sangat beragam dan indah. Baju adat tersebut digunakan oleh para sultan, keluarga kerajaan, dan para bangsawan pada masa itu. Yang keempat, arka. Kesultanan Siak Sri Indrapura juga memiliki koleksi arka yang terbuat dari berbagai bahan seperti kayu, batu, dan perunggu. Arka-arka ini biasanya digunakan untuk keperluan keagamaan, seperti tempat penyimpanan kitab suci. Yang kelima, lukisan-lukisan. Kesultanan Siak Sri Indrapura juga memiliki koleksi lukisan yang sangat berharga. Lukisan-lukisan tersebut biasanya menggambarkan kehidupan di Istana Siak Sri Indrapura, pemandangan alam, dan kegiatan sehari-hari masyarakat pada saat itu. Sultan Syarif Hashim juga menerima beberapa hadiah lain dari Ratu Belanda dan pejabat Belanda lainnya selama masa kekuasaannya. Beberapa hadiah tersebut antara lain, yang pertama, satu set peralatan musik lengkap yang diantar langsung oleh Gubernur Jenderal Belanda, Alexander William Frederick Edinburgh pada tahun 1912. Kedua, sebuah lukisan minyak yang dilukis oleh seorang pelukis Belanda bernama Thierlens yang menggambarkan pemandangan Istana Siak Sri Indrapura. Lukisan ini diberikan oleh pemerintah Belanda sebagai tanda persahabatan antara Belanda dan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Yang ketiga, sejumlah uang yang diberikan oleh pemerintah Belanda sebagai bantuan dalam pembangunan beberapa infrastruktur seperti pembangunan jalan raya dan pembangunan gedung-gedung penting di kota Siak Sri Indrapura. Yang keempat, sebuah sabuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada Sultan Syarif Hashim atas jasanya dalam memajukan pendidikan di wilayah kekuasaannya.
Istana Siak Sri Indrapura merupakan salah satu situs sejarah dan warisan budaya yang penting di Indonesia. Istana ini menjadi saksi bisu dari kejayaan Kesultanan Siak Sri Indrapura pada masa lalu, serta menjadi pusat perhatian wisatawan yang ingin mengetahui lebih jauh tentang sejarah dan budaya Melayu di Indonesia. Istana Latifah namanya. Nah, ini baru rumah deh, ini baru istananya. Ini rumahnya. Siapa koko yang ngasih mahar, bukan gue yang dimaharin. Jalan pura-puranya. Lewat sini nanti kau pura-pura balik lagi ke situ.
Oke lah teman-teman, demikianlah jalan-jalan kita di lingkungan dan istana Siak Sri Indrapura. Jika kalian ada pertanyaan, kan komen di bawah. Dan jangan lupa like and subscribe channel ini ya. Terima kasih. Dan saya Imam Firmansyah pamit undur diri. See you in the next video. Bye bye.